kita RV Media. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas ke kalian. Jadi ini sebenarnya sih banyak banget sih yang ditanyain dari kalian di sosial media kita, apa pokoknya di mana-mana deh. Pokoknya sempet banget ditanyain ini. Jadi kita apa salahnya juga kita bikinkan konten. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang apa aja sih perbedaan kapas-kapas yang ada di dunia vape ini. Nah, jadi langsung saja mungkin aku bakal ngebahas. Jadi di sini kita udah nyediain nih dua kapas yang berbeda dengan brand yang berbeda juga. Apa sih perbedaan dari dua kapas ini? Nah, jadi di sini tuh ada pertama di sini ada kapas yang bermerek Kendo. Nah, di sini Kendo ini tuh dia kapasnya berbahan fiber dari serat. Nah, terus juga di sini kita ada juga kapas yang dari brand Atomix, dan di sini kapas di sini dia ini memakai bahan yang benar-benar full cotton. Nah, apa sih perbedaannya cotton dengan fiber ini? Nah, jadi aku bakal ngebahas ke kalian semua apa sih perbedaan fiber dan cotton. Nah, jadi mungkin aku ngebahas dari Atomix dulu deh. Nah, Atomix ini sendiri ini tuh dia kapas yang benar-benar berbahan organik cotton. Nah, jadi dia benar-benar bahan organik dari kapas yang berbahan organik yang benar-benar bebas dari pemutih. Jadi karakter kapasnya itu dia sedikit ya kayak kapas pada umumnya lah ya, dia halus, terus juga mungkin ya gimana ya, pokoknya halus lah, teksturnya itu dia halus, terus juga lembut kayak gitu-gitu lah pokoknya intinya. Jadi dia tuh kapasnya tuh berbahannya seperti ini. Oke, aku bakal buka dulu. Nah, dia tuh kapasnya tuh, nah dia tuh bener-bener ya kayak kapas pada umumnya lah, dia tuh bahannya halus, terus juga lembut kayak gitu. Nah, ini bahan yang bener-bener dari full cotton organik. Nah, sedangkan kalau misalkan dari fiber sendiri, nah bahan fiber itu dia bahannya tuh seperti ini. Bentar. Nah, aku ambil sampelnya nih. Nah, jadi dia karakter kapasnya itu sedikit berserat. Jadi dia tuh kayak lebih teksturnya itu lebih agak sedikit kasar dan juga kasar-kasar lembut lah pokoknya intinya dia tuh, dan intinya pasti dia berserat. Nah, apa sih perbedaannya yang berserat kayak gini dan yang bahannya cotton kayak gini? Nah, jadi kapas yang berbahan fiber seperti ini, aku bahas yang dari yang fiber dulu ya. Jadi yang kapas yang berbahan fiber ini, contoh kayak aku ambil sampelnya dari Kendo dah. Contohnya bener-bener dari Kendo. Sebenarnya banyak sih ya kapas-kapas yang berbahan fiber lainnya, kayak entah itu Holy, entah itu Cotton Bacon yang Prime. Nah, aku ngambil contoh yang dari Kendo dulu. Nah, jadi kalau untuk yang dari Kendo ini, karakter fiber dari kapasnya ini tuh dia sedikit padat ya, maksudnya kayak contoh deh kayak gini, kayak contoh Holy Fiber gitu. Nah, karakter seratnya dia kan agak sedikit kayak renggang-renggang gitu, nggak yang serapet kayak Kendo ini. Nah, jadi kalau untuk Kendo ini sendiri, keunggulan utamanya itu adalah dia bener-bener awet banget. Jadi untuk pembakaran yang di watt tinggi, misalkan mau di watt 80 watt, 90 watt, dual coil, itu dia aman banget. Jadi nggak yang langsung bener-bener cepat untuk dry heat. Dan kapas ini ketahanannya itu bener-bener ya, aku bilang mungkin ini kapas yang paling awet lah ya, karena aku pribadi sendiri yang pengguna single coil dan aku biasa pakai kapas Kendo ini. Itu tuh mungkin aku bisa untuk satu kapas kayak gini tuh mungkin aku bisa make sekitar 3-4 hari. Itu untuk single coil ya. Itu benar-benar awet banget, dan aku belum pernah nemu lagi kapas yang benar-benar seawet Kendo ini yang bisa bertahan sampai selama itu. Cuman minusnya, nah dari sini aku bakal ngebahas juga tentang plus dan minusnya juga. Nah, jadi minusnya untuk Kendo ini, dia pertama untuk break-in di awalnya itu dia agak sedikit lambat nih. Jadi kayak daya penyerapannya itu di awal itu bener-bener kurang banget sebenarnya. Jadi dia ketika kita bener-bener fresh week kayak gini, kita pasang ke RDA, dia pas kita tetesin liquid itu dia kayak ada sedikit efek kayak daun talasnya gitu. Jadi gak langsung nyerap ke kapasnya. Jadi dia kayak langsung jadi tetes, langsung kayak turun aja gitu pokoknya. Jadi gak langsung bener-bener menyerap. Jadi caranya biasanya kalau aku sendiri biasa dicocol-cocolin gitu deh. Jadi cocol-cocolin, tusuk-tusuk kayak gitu pakai ujungnya botol liquid itu. Jadi dia agak mulai nyerap. Nah, mulai bener-bener bagus menyerapnya itu ketika si Kendo ini udah bener-bener panas. Jadi udah bener-bener di burn
benar-benar dipanasin terus-terusan sama koilnya dengan tetesan liquid yang udah benar-benar merata, disitulah baru si Kendo itu mulai bagus banget untuk daya penyerapannya. Mungkin untuk pemakaian yang benar-benar optimal, flavor yang bakal optimal di hasil dari Kendo ini, mungkin pemakaian setengah hari mungkin udah mulai oke lah untuk ngeluarin flavor yang seharusnya ini loh flavor liquidnya gitu. Nah, itu kekurangannya dari Kendo. Cuman overall aku tetap dari dulu lebih suka Kendo karena ya itu dia awetnya dan juga sebenarnya daya serapnya bagus sih kalau misalkan dia sudah benar-benar panas banget nih kapasnya itu gitu. Dan kita bakal membahas lagi tentang yang bahan cotton organik ini. Nah, jadi kalau misalkan Atomix ini kita ambil sampel dari yang benar-benar dari brand Atomix ini ya. Sebenarnya banyak juga sih untuk cotton untuk kapas-kapas yang berbahan cotton organik yang tanpa pemutih lainnya, seperti kayak cotton bacon juga ada, mengeluarkan varian yang seperti ini. Terus juga banyak lah pokoknya intinya. Nah, kalau yang dari Atomix ini sebenarnya yang aku rasain sih mungkin ini salah satu kapas yang menurutku ya, ini menurutku pribadi itu kapas yang berbahan organik cotton yang benar-benar enak sih menurutku untuk Atomix ini. Karena apa? Karena pertama, untuk Atomix ini sendiri pun dia memiliki daya serap yang benar-benar bagus banget. Jadi kalau misalkan dipasang ke RDA kalian pas kita benar-benar fresh wick itu, dari awal kita tetes liquid tuh dia benar-benar langsung menyerap. Terus juga untuk bau kapasnya itu dia nggak terlalu menyengat banget di awal. Jadi kan biasa tuh kalau misalkan kapasnya benar-benar baru fresh wick, kita masukin ke kita baru pasang ke RDA dan kita baru tetesin liquid terus kita burn kayak gitu, kan pasti ada sedikit ada aroma kapasnya tuh biasanya. Nah, untuk Atomix ini sendiri ada untuk aroma kapasnya, cuman dia nggak sepekat kayak kapas-kapas lainnya deh. Jadi dia bener-bener cepet banget untuk buat menyelesaikan break innya si kapas ini, untuk ya menyelesaikan bau-bau nggak enaknya itulah yang dari kapasnya itu cepet banget ya. Dan aku paling suka sih daya serapnya tuh pol banget. Terutama aku sebenarnya lebih suka Atomix yang warna putih ya, atau Atomix yang warna putih, bungkus yang warna putih yang gold edition itu lebih bagus lagi sebenarnya. Cuman ini pun udah bagus sih yang untuk yang Atomix yang biasa yang hitam ini. Nah, jadi itu dan minusnya nih untuk Atomix sendiri mungkin dia kapasnya terlalu lembut, jadi kayak gampang untuk di watt tinggi itu dia gampang putus dia. Jadi kalau misalkan kita main di watt tinggi, kalau misalkan di single coil kita main di 50 watt atau nggak di 45 watt, atau nggak kita di double coil kita main di 90 watt atau nggak di 85 watt ke atas, itu dia cepet banget untuk dry heat. Nah, di situ minusnya untuk Atomix. Cuman overall flavor yang dihasilkan sih sebenarnya maksimal banget, dan juga ketika bener-bener dari basah sampai ke kering itu dia bener-bener merata banget keringnya. Jadi di situ sih enaknya. Cuma minusnya ya itu gampang dry heat jadinya, karena kapasnya mungkin kapasnya terlalu lembut. Aku nggak tahu sih secara teknis seperti kenapa dia bisa kayak gitu. Mungkin menurutku nih menduga-duga aja nih ya. Jadi mungkin karena ya kapasnya terlalu lembut jadi ya agak sedikit cepat dry heat. Nah, jadi gitu. Kita kan udah bahas nih tentang perbedaan bahan fiber dan juga bahan cotton. Nah, sebenarnya sih dari beberapa brand kapas itu dia memiliki keunggulan masing-masing, dan juga pasti memiliki minusnya juga masing-masing. Nah, jadi kita untuk kali ini kita ngebahas tentang yang ada aja nih. Jadi Atomix yang ada di Atomix ini apa keunggulannya, minusnya apa, dan juga nih ada juga yang merek Kendo nih minusnya apa, plusnya apa juga. Jadi kalau misalkan buat kalian semua yang nonton ini penasaran nih dari brand-brand yang lainnya, mungkin bisa aja komen di kolom komentar di bawah biar kita bakal ulas lagi apa sih perbedaan keunggulan dari kapas yang merek A ini dan merek B ini. Nah, kecuali yang udah kita bahas ini ya, yang udah Kendo ini sama Atomix ini kita bahas tuh udah nggak usah dibahas lagi ya, kita udah bahas barusan nih. Oke, mungkin ya cukup sekian lah pembahasanku tentang kedua kapas ini. Mungkin kalau misalkan emang penjelasanku kurang jelas, kalian bisa langsung komen aja di komentar di bawah, atau mungkin kalau misalkan ada kalian yang lebih mengerti, mungkin kalian bisa tambahin lagi di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama sharing, biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama belajar juga. Oke, mungkin cukup sekian kita ngebahas
kedua kapas ini overall menurutku sih, mungkin kalau misalkan aku milih antara dua kapas ini, mungkin aku tetap masih milih Kendo. Ya karena aku dari dulu awal nge-vape sampai sekarang pun aku setia banget sama Kendo. Ini paling pol banget. Tapi gak rekomen banget buat RTA. Kalau misalnya di RDA sih pol banget sih Kendo ini. Kenapa? Kenapa gak rekomen di RTA? Soalnya dia tuh di awal tuh daya serapnya yang kurang itu kayak kurang cocok deh di RTA. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman ya kurang cocok aja sih. Kurang enak lah, kurang optimal gitu. Oke, mungkin cukup sekian aku ngebahas dua kapas ini. Mungkin buat kalian semua yang udah nonton ini, jangan lupa buat bantu kita untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya biar kita makin semangat nih buat video-video next project. Kok next project sih, pokoknya next video selanjutnya lah pokoknya intinya. Oke lah, mungkin langsung saja aku Rizky dari Raja Vapor pamit. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang mendetail, mohon maaf. Langsung saja komen di kolom komentar bawah, jelasin lagi apa mungkin yang kurang detail. Mungkin kalau misalkan kalian tahu juga ya komen aja di bawah biar kita sama-sama sharing lah ya. Oke, mungkin saja aku langsung pamit. Sampai jumpa di next video. Bye bye.